Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-101 saat ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online yang mari yang ke-101 hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 adalah disampaikan oleh Pendeta Revo Panambunan dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita habiskan ibadah online yang mari ke-101 pada hari ini atas nama Bapa, atas nama Anak Allah, dan atas nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 100 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara pemirsa, kita bersyukur punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita, bahkan kasih setianya tidak pernah berakhir untuk kehidupan kita. Sebab itu Allah disebut Allah yang baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian yang berkata, sebab Tuhan baik. Datanglah kehadiran Tuhan, sebab Tuhan adalah baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa
tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih kami sampaikan kepada vokal grup wanita GKS Jemaat Tawi atas persembahan pujiannya yang sangat memberkati. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan bagi kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Revo Panambunan. Mari kita menyiapkan hati kita dan bersyukur karena Allah kita Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian Bapa Kau Setia.
Shalom Bapak Ibu, sahabat Yamari yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini. Sungguh merupakan suatu sukacita besar kita masih dapat bersama-sama beribadah, menyembah, memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, satu tema. Berbicara tentang buah roh, yaitu kesabaran dan kemurahan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi setiap kami orang-orang yang berdosa, Allah yang juga mencurahkan kasih-Nya, membuktikan besarnya kasih Allah melalui Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang Engkau berikan kepada setiap kami. Sehingga kami orang-orang yang berdosa, kami boleh diberikan akan anugerah Tuhan, keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan, kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama kembali untuk mendengarkan, untuk meresapi akan firman Tuhan ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, memakai akan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, agar melalui firman Tuhan ini, hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sedemikian jauh pembacaan firman. Yang bersukacita adalah mereka yang membaca, yang memberlakukan firman Tuhan itu hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, masih di dalam semangat kita merayakan, memperingati akan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara, kita bersama diingatkan bahwa ketika Yesus naik dan Roh Kudus dicurahkan di antara setiap orang-orang percaya, maka setiap orang percaya mereka diberikan karunia daripada Tuhan. Karunia Roh Kudus, yaitu hidup di dalam buah roh. Hidup di dalam apa yang disebut dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang buah roh, itu ibarat kita membayangkan sebuah pohon. Pohon itu ketika dia bertumbuh membutuhkan sebuah proses. Pohon itu pada akhirnya terus bertumbuh dan mengalami pertumbuhan, dan bukan hanya pertumbuhan tetapi juga menghasilkan akan buah. Itu sesuatu yang pasti, dan itulah yang harus keluar di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya
kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita merenungkan akan kesabaran dan kemurahan. Yang pertama, saudara-saudara, kita berbicara tentang kesabaran. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesabaran itu dari bahasa aslinya, yaitu makrotumia. Makro itu berarti panjang. Tumia itu artinya sebuah karakter atau temperamen. Itulah kesabaran. Kesabaran itu menunjuk pada satu pemahaman di mana kita bisa menahan amarah, menahan akan emosi yang bangkit di dalam diri kita, menahan akan amarah yang tidak terkendali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukankah ada banyak di antara orang-orang percaya hari ini, mereka sulit sekali untuk boleh menahan akan kemarahan mereka. Atau seringkali orang mengatakan sumbu pendek. Begitu dia tersinggung sedikit, begitu dia dilukai sedikit, begitu dia kemudian diomongin satu kata yang menyinggung dia, langsung dia marah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kesabaran secara literal di dalam bahasa asli Alkitab itu memiliki satu arti, bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk mendidih. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mendidih itu apa artinya? Bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk kita meluapkan kemarahan kita. Itulah kesabaran. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam narasi kitab suci kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang gagal untuk boleh menahan diri dengan kesabaran. Di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat ke-7, pada waktu itu Allah berfirman kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, Kejadian 4 ayat 7 ini dilatar belakangi oleh karena Kain itu begitu marah, begitu kecewa karena Allah menolak persembahannya berupa hasil pertanian. Tetapi Tuhan menerima persembahan adiknya Habel. Dan Tuhan sudah memperingatkan kepada Kain untuk bersabar, untuk berbuat baik. Tetapi saudara-saudara, Kain dia tidak bisa menahan diri. Dia marah dengan emosi yang menggebu-gebu. Dia marah. Dan akhirnya dia membunuh akan adiknya Habel. Bapak Ibu Saudara-saudara, kesabaran itu adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara, seringkali kita tidak bisa menahan diri dengan akan situasi-situasi yang menyulut kita sehingga kita menjadi marah. Di dalam Alkitab kita juga bertemu dengan seorang bernama Musa sebagai seorang pemimpin besar Israel. Sebagai pemimpin, namun dia juga manusia yang sama seperti kita. Satu kali saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk dia berbicara kepada batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Musa bahkan memukul batu itu karena kemarahannya kepada orang Israel yang tidak mau taat kepada Allah. Saudara-saudara, banyak orang berkata, Pak, sabar itu kan ada batasnya. Pak, kalau sabar itu ya kalau kita terus-menerus disenggol orang atau disinggung sama orang kan ada batasnya. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita tetap membutuhkan akan kuasa Roh Kudus untuk kita senantiasa bisa sabar di dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari ini. Kalau kita menghadapi pergumulan hidup ini, kita bisa melihat apa yang terjadi kepada Abraham. Abraham adalah salah satu contoh orang yang tidak bisa menunggu dengan sabar waktu Tuhan.
Tuhan sudah berjanji bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, akan banyak seperti pasir di lautan. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi Abraham kemudian dia mengambil Hagar untuk bersetubuh dengan dia dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Padahal bukan itu yang menjanji-janji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena ketidaksabarannya, karena tidak menunggu dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan janjikan, saudara-saudara akhirnya memberikan satu hal yang harga yang sangat mahal sekali. Bahkan karena ketidaksabaran Abraham ini, sampai hari ini kita melihat ada begitu banyak konsekuensi dari ketidaksabaran Abraham. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita bisa mengerti, ya Tuhan, itu kan waktunya panjang sekali. Saudara-saudara bukan berbicara panjang atau pendek, tetapi di sini bicara tentang Abraham, dia tidak mau menunggu dengan sabar. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan narasi Alkitab itu, kita sungguh dikuatkan. Sebaliknya apa yang terjadi dengan Rasul Paulus, saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, di situ dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Ketika kami menanggung pukulan, gerak, penjara, kami tetap sabar. Bapak ibu saudara-saudara, Paulus sabar ketika dia menghadapi akan begitu banyak pergumulan demi pergumulan pelayanannya. Kata yang dipakai di dalam firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat yang keempat, kesabaran itu saudara-saudara, itu adalah satu kata yang sangat indah sekali. Kata itu adalah kata hupomone. Hupomone itu adalah satu sikap yang bukan hanya sabar, yang bukan hanya melipat tangan lalu berdiam diri. Tidak. Tetapi kata ini saudara-saudara, menahan dengan penuh kesabaran, itu dilukiskan seperti seorang yang sedang mengangkat sebuah barbel. Saudara tahu barbel itu adalah sebuah cabang olahraga angkat besi, di mana seorang atlet dia harus mengangkat akan barbel itu dan menahan barbel itu cukup lama dan kemudian dia melepaskan akan barbelnya. Saudara-saudara, kata kesabaran, kata hupomone dalam bagian ini, itu dilukiskan seperti seorang atlet angkat besi yang dia mengangkat akan barbelnya itu, menahan dengan penuh kesabaran. Dia sakit, dia capek, dia mungkin ingin cepat-cepat untuk boleh melepaskan, tapi tidak bisa. Harus ada beberapa detik, dia harus menahan beratnya barbel itu. Dan pada waktu dia menahan, dia lepaskan, wah, ada sukacita yang besar. Ada satu beban yang lepas. Itulah kesabaran, saudara-saudara sekalian. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kesabaran inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk saya dan saudara. Kita sabar menghadapi akan berbagai tantangan, kesulitan, air mata, persoalan hidup, sakit, penyakit. Dan kita juga belajar dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita belajar bagaimana Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang senantiasa sabar untuk menanggung segala derita. Dia sabar menanggung segala kesulitan. Bahkan di atas kayu salib, saudara-saudara, dia melakukan itu semua dengan kesabaran. Tujuannya adalah supaya kita orang-orang berdosa mendapatkan pengampunan kasih daripada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang sabar,
Dikatakan oleh kitab suci, mereka adalah orang-orang yang melebihi pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Saudara-saudara, kesabaran itulah yang harus ada di dalam diri orang percaya. Saudara, pertanyaannya bagi kita hari ini, Pak Pendeta, saya sih sudah belajar sabar terhadap suami. Saya sabar dengan istri saya yang terus-menerus menteror, yang terus-menerus membuat masalah. Saya sih sudah sabar sama mama saya. Saya sudah sabar dengan anak-anak saya. Kemarin saudara-saudara, salah seorang jemaat telepon kepada saya malam-malam. Dia bilang, Pak Pendeta, saya udah gak sabar. Saya sudah gak sabar sama mama saya. Mama saya itu selalu buat masalah. Selalu pikirannya negatif dengan orang lain. Gak pernah positif pikirannya. Saya sudah mau buat mama itu gak ada di rumah lagi. Saya sudah gak tahan seatap sama mama. Anaknya itu kemudian suruh mamanya pergi keluar. Pergi ke Kalimantan untuk tinggal bersama-sama dengan adiknya. Saudara-saudara, dia gak sabar lagi. Bapak ibu saudara-saudara, mungkin hari ini saudara juga tidak sabar untuk boleh menunggu akan jawaban-jawaban doa saudara. Bapak ibu saudara-saudara, saya memiliki seorang anak. Anak kami yang ketiga itu saudara-saudara, dia mengalami akan satu keadaan tubuh yang disebut sebagai seorang anak dengan autism. Autis. Saudara-saudara, jujur, setiap hari kami membawa dia untuk terapi. Bawa ke dokter syaraf. Cari orang-orang yang punya kemampuan untuk boleh menyembuhkan anak ini. Oh saudara-saudara, setiap hari kami bergumul ini, kalau bukan dengan kesabaran untuk boleh menanti akan jawaban Tuhan, mungkin kami sudah gak sanggup lagi saudara-saudara. Hidup dengan seorang anak dengan keadaan autis. Dia bisa tiap waktu itu dia bisa kemudian dia teriak. Dia setiap waktu dia bisa melakukan hal-hal yang berbahaya. Itulah ciri-ciri seorang anak autis. Saudara-saudara, tiap hari kami harus seminggu 3 kali membawa untuk terapi. 1 kali membawa ke dokter syaraf. 1 kali lagi membawa untuk ke dokter anak. Itu kami terus lakukan. Pergumulan berat saudara-saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar, orang yang tetap sabar di dalam segala sesuatu, dia akan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Saudara, saat ini mungkin saudara berkata, Tuhan saya gak sabar lagi. Padahal saudara-saudara, mungkin dengan kesabaran yang tinggal sedikit lagi, saudara akan menjadi seorang pemenang. Saudara akan menjadi seorang yang mengalahkan akan pergumulan hidup saudara. Tapi karena saudara tidak sabar, saudara kalah di tengah jalan. Akhirnya saudara tidak mendapat apa-apa. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar? Yang pertama saudara-saudara, ingat bagaimana Allah itu adalah Allah yang sabar dengan Anda. Sabar dengan segala kehidupan kita. Allah adalah Allah yang panjang sabar. Ketika kita adalah orang-orang yang berdosa, ketika kita adalah orang-orang yang sudah melukai, memberontak kepada Allah, tetapi Allah dengan kasih-Nya dan panjang sabarnya menanti kita untuk kembali datang kepada Dia. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah kesabaran Allah. Itulah yang memompa semangat kita, yang menyuntikkan akan kekuatan kita, bahwa kita hari ini sabar. Itu jauh daripada kesabaran Allah. Teruslah bersabar, karena Allah terlebih dahulu sabar dengan hidup kita. Yang kedua saudara-saudara, bagaimana kita bisa belajar untuk sabar? Belajarlah menjadi orang-orang yang mendengar. Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Jadi saudara-saudara, orang yang sabar besar pengertiannya.
Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang tidak sabar karena kita tidak mau mendengar, kita tidak mau mengerti. Suami tidak mau mengerti istri, istri juga tidak mau mengerti suami, anak tidak mau mengerti orang tua tidak mau mengerti anak, mantu tidak mau sabar dengan keluarganya dan sebagainya macamnya. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi orang yang sabar, saudara pikirkan baik-baik, yaitu kita harus belajar mengerti orang lain. Bagaimana kehidupan orang itu. Yang ketiga, saudara-saudara, beri orang lain satu ruang untuk kelemahan mereka. Saudara-saudara, tidak ada seorang yang sempurna. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara selalu menuntut istri saudara begini, suami saudara begitu, nggak pernah ketemu saudara-saudara, mending saudara menikah jangan sama orang, saudara-saudara, jangan orang lain. Saudara menikah dengan diri saudara sendiri. Karena kalau menikah dengan diri sendiri, saudara nggak ada ribut, saudara-saudara. Dengan orang lain selalu ribut. Kenapa, saudara-saudara? Nggak ada yang mau mengerti, nggak ada yang mau mengalah. Beri ruang untuk kelemahan, kekurangan orang lain. Itulah yang akan membuat kita tetap sabar. Saudara-saudara, di dalam kesabaran inilah kita akan menjadi seorang yang berkemenangan dalam hidup kita. Pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Hari ini saudara mungkin putus pekerjaan, saudara di PHK, saudara hari ini juga mungkin kekurangan di dalam ekonomi. Tabungan saudara mengalami hal yang semakin menipis, semakin berkurang. Saudara engkau mengalami akan begitu banyak kebutuhan hidup. Dan saudara berseru kepada Tuhan, menjerit berteriak kepada Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Dan dalam waktu ini saudara-saudara seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa-doamu. Tuhan tidak melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Saudara-saudara, marilah kita tetap tenang. Kita tetap sabar. Kita tahu satu hal. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, tambahkan lagi kesabaranmu. Mungkin besok Tuhan sudah menjawab doa kita. Tetaplah bersabar. Saudara-saudara, yang selanjutnya kita belajar dalam bagian firman Tuhan ini adalah bicara tentang kemurahan. Salah satu daripada buah roh ini adalah bicara tentang kemurahan. Dan kemurahan ini seringkali diterjemahkan sebagai kebaikan. Atau juga erat kaitannya dengan kasih atau belas kasihan. Jadi saudara-saudara, bicara tentang kemurahan, itu adalah satu watak orang percaya yang suka untuk membagikan kebahagiaan, yang suka berkontribusi untuk membagikan akan sukacita kepada orang lain. Itulah orang-orang yang memiliki kemurahan. Orang-orang yang siap meringankan kesusahan orang lain. Orang yang siap untuk boleh memberikan perkataan yang manis, perbuatan yang penuh dengan cinta kasih. Itulah kemurahan. Saudara-saudara sekalian, kemurahan hati lahir karena ada kasih Kristus di dalam diri orang itu. Dan setiap kita, saudara-saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita yang sudah mengalami akan kasih itu. Kasih itu ada di dalam diri kita. Maka itu akan menolong kita untuk senantiasa memiliki kemurahan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ditanya, apa sih bukti kamu kalau kamu sudah lulus kuliah, saudara bisa menunjukkan akan ijazah saudara, ya. Apa sih saudara bukti saudara sebagai seorang yang bekerja di suatu perusahaan, saudara bisa menunjukkan akan kartu di mana saudara bekerja. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya, apa sih buktinya bahwa saudara adalah murid Kristus, sahabat Allah, anak Tuhan? Saudara-saudara, bukti yang nyata itu adalah munculnya kasih yang ejawantahkan di dalam perbuatan cinta. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan,
jemaat di Galatia. Jemaat ini adalah jemaat di mana mereka disesatkan dengan guru-guru palsu mereka. Sehingga pesan Injil yang sejati sudah semakin kabur. Mereka sudah disesatkan dengan mentaati Taurat, adat istiadat Yudaisme. Mereka yang telah kemudian pada saat itu dimerdekakan oleh Kristus kembali diperbudak dengan hukum Taurat. Sehingga mereka sibuk membandingkan diri satu kepada yang lain. Oh, saya lebih rohani. Oh, saya lebih hebat. Saya Kristen yang sejati, kamu Kristen yang palsu. Ada perbandingan satu kepada yang lain. Memandang rendah satu jemaat kepada jemaat yang lain. Dan inilah yang ditegur oleh Paulus. Paulus menasihati jemaat supaya jangan ada cara hidup seperti demikian. Paulus mengingatkan bahwa hidup orang percaya dibuktikan dengan hidup oleh roh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, buah itulah bukti daripada seorang anak Tuhan, murid Kristus. Seorang murid Kristus yang sejati adalah orang yang hidupnya selalu dan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk menghasilkan buah, yaitu kemurahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang yang sudah mengalami akan Kristus, dia pasti memiliki kemurahan. Karena kemurahan itu bersifat aktif, saudara-saudara. Kemurahan itu bukan sesuatu yang angan-angan, bukan hanya perasaan, bukan hanya suatu ide, tetapi kemurahan itu adalah satu hal yang aktif. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah gambaran, sebuah lukisan tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, di situ dilukiskan tentang seorang Samaria yang baik hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita melihat bagaimana orang Samaria ini adalah orang yang sungguh-sungguh membuktikan akan hidup sebagai seorang yang memiliki kemurahan. Ketika dia melihat ada seorang yang sakit, yang sengsara, yang kemudian telanjang, luka, apa yang dilakukan saudara-saudara? Dia tidak berdiam diri, tetapi dia melakukan sesuatu kepada orang itu. Membasuh akan luka-lukanya. Kemudian dia meletakkan orang itu di keledainya dan membawa ke penginapan. Dan kemudian memberikan sejumlah uang. Dan berkata, kalau masih kurang, katakan kepada aku. Saudara-saudara, itulah kasih, itulah kemurahan. Kasih dan kemurahan itu bukan hanya sebuah ide, bukan hanya sebuah teori, tetapi di dalamnya ada satu jiwa yang mau untuk mempraktekkan akan hal itu di dalam kehidupan. Paulus mengingatkan di dalam bagian ini. Paulus menghimbau kepada jemaat Galatia bahwa kemurahan itu melekat di dalam diri kita, ibarat sebuah pakaian yang melekat di dalam diri kita, yang tidak bisa tidak ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, menarik sekali. Paulus menggunakan bentuk jamak di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Itu dia gunakan bentuk yang jamak untuk perbuatan daging. Jadi perbuatan daging itu dibentuknya adalah bentuk jamak. Tetapi menarik saudara-saudara, di dalam ayat 22-23 Paulus tidak menggunakan bentuk jamak, tetapi Paulus menggunakan bentuk tunggal. Apa artinya saudara-saudara? Artinya saudara-saudara, Paulus mengatakan seperti demikian, bahwa ketika seseorang itu dia melakukan akan kehidupan di dalam daging, saudara-saudara, dia bisa memilih. Hari ini saya mau untuk berbuat misalnya mencuri. Saya mau merampok orang. Itu adalah dosa perbuatan daging. Ini ada sesuatu yang bisa kita pilih. Kita suka apa? Hari ini kita mau apa sih? Mau nyuri? Mau bunuh orang? Menginginkan sesuatu dari milik orang? Kita memilih. Oleh sebab itu bentuknya jamak. Tetapi di dalam ayat 22-23 itu tidak jamak. Buah roh itu tidak jamak, tetapi tunggal. Apa artinya saudara-saudara? Artinya kalau hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus,
maka hidup kita itu akan menghasilkan kasih, sukacita. Kita nggak bisa pilih-pilih. Oh, saya cuma mau jadi orang yang penuh sukacita, tapi saya nggak mau menjadi orang yang ada kasihnya. Oh, saya cuma mau jadi orang yang sabar, tapi nggak mau kemurahan, nggak mau membagi sesuatu, tidak mau memberi kepada orang lain, tidak mau memberikan apa yang kita miliki. Nggak bisa. Saudara-saudara, hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan menghasilkan akan buah. Buahnya itu hanya satu, tetapi memiliki 9 rasa. Wow, itulah indahnya kehidupan orang-orang percaya. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya mau menjadi orang yang penuh kemurahan, tapi tidak ada kesukacita. Tetapi semua itu menjadi satu di dalam hidup kita yang harus kita wujudkan. Saudara-saudara, kemurahan itu adalah sebuah cinta, kasih yang memiliki bentuk dan rupa. Bisa macam-macam pemberiannya, bisa merupakan materi, bisa menjadi mungkin adalah senyuman. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudara, dengan pergumulan hidup yang menghimpit ini, kita sudah tidak lagi bisa tersenyum. Kita sudah tidak bisa memberikan kemurahan, walaupun hanya senyum di dalam diri kita sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara sekalian, hidup kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh kasih Kristus. Kristus, dia mencurahkan darahnya, dia begitu mengasihi kita, dia bermurah hati, dan dia memberikan segala sesuatu. Saudara-saudara, saya memiliki satu pengalaman ketika saya hidup melayani di gereja GKI Bungur saat ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya pada saat tinggal di sebuah pastori gereja, saudara-saudara, di depan rumah saya itu ada seorang nenek. Nenek ini usianya sekitar 70 tahun. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa setiap hari nenek ini kalau dia cuci baju, lalu dia gantung bajunya itu ada di pagar, ya, pagar rumah kami di pastori itu. Saudara-saudara, itu menjadikan kami ini kesal. Karena masa sih jemur baju itu masa di pagar gitu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kalau kita jemur baju pasti kita punya jemuran sendiri. Ini enggak, saudara-saudara, di situ dia jemur bajunya. Wah, saudara sudah kesal, saudara-saudara. Pendeta juga bisa kesal, saudara-saudara ya. Pendeta juga bisa nggak sabar juga, saudara-saudara. Saudara-saudara, sampai satu kali ketika ibu saya itu berkunjung ke pastori, lalu kemudian dia mau pulang ke Surabaya naik pesawat, lalu pada saat itu kami sudah terburu-buru untuk boleh menuju ke airport, dan saat itu saudara-saudara kami mau mengeluarkan mobil. Dan saat itu saudara-saudara sulit sekali. Kenapa? Ternyata nenek itu yang di depan itu bukan hanya dia gantung baju, tapi dia juga parkir sepeda motornya itu depan pagar. Jadi susah sekali mobil mau keluar, saudara-saudara. Wah, itu udah gondoknya itu bukan gimana, udah gondoknya kemana-mana, saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudara, kemudian kita teriak sama yang di depan itu. Di depan itu pada waktu kita teriak, apa yang jadi respon dia? Orang, saudara-saudara, bukannya dia kemudian bilang, oh iya tunggu pak. Enggak. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia kesal, dia ngomong, situ kan pendeta, masa nggak bisa sabar? Wah, saudara, dibilang kayak gitu, saudara-saudara, lebih ngamuk lagi, saudara-saudara. Yang salah siapa? Yang ngamuk siapa? Gitu ya, saudara-saudara. Tetapi saya kemudian istri saya bilang, udah, yang sabar ngalah, yang waras ngalah, ya, yang waras ngalah. Ya udah, saudara-saudara, saya keluar. Saudara, kami tiap hari mengalami situasi yang seperti demikian dengan tetangga di depan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya bergumul dengan istri saya. Mah, kita orang Kristen, anak Tuhan, kok seperti ini ya? Berantem sama tetangga, kan malu, apalagi pendeta. Saudara-saudara, pada waktu kemudian di depan rumah kami itu ada pohon pisang. Saudara, saya berkata sama istri saya, Mah, gimana kalau pisang ini kalau kita sudah matang, kita panen, kita kasih sama nenek itu.
Wah, saudara-saudara, kita kasih sama nenek itu, ya. Orang kalau ngasih sesuatu kan dia pasti senang dong ya. Waktu dikasih sama neneknya itu, saudara-saudara, waduh, orang dikasih mau bilangnya terima kasih, enggak, saudara-saudara. Mukanya itu, waduh, asem, saudara-saudara. Ya, nggak enak sekali dikasihnya. Wah, saya tahan-tahan aja karena istri saya bilang, udah sabar, sabar, yang waras ngalah gitu ya. Ya udah, dia dikasih pisang buang muka. Kita sabar, sabar terus. Sampai satu ketika suami nenek ini meninggal dan kemudian kami pergi ke nenek itu, tetangga di depan itu. Kemudian bercakap-cakap dengan nenek itu. Saudara-saudara, sebelum kami pulang, apa yang terjadi? Saya nggak pernah bayangkan. Kami diperlakukan seperti demikian. Dan akhirnya ketika kami mau pulang melawat suaminya meninggal itu, saudara-saudara, nenek itu kemudian memeluk istri saya. Dan dia bilang apa? Maaf ya. Saudara-saudara, itu ada satu sukacita yang luar biasa sekali yang saya alami. Saudara-saudara, satu sukacita yang sangat besar sekali. Dan di situ saya bisa mempraktekkan bagaimana kasih itu, kemurahan itu, kesabaran itu pasti menghasilkan satu sukacita. Dan hari ini saudara-saudara, kalau saya mau keluarin mobil dari pastori itu, saudara-saudara, begitu buka pagar, saudara-saudara, sudah nggak ada lagi itu yang baju-baju, sudah nggak ada lagi itu, saudara, yang barang-barang yang ada di depan itu, saudara. Lalu kemudian kita mau keluarin itu, neneknya itu sudah duduk di situ, dia langsung berdiri, saudara-saudara. Dia berdiri, langsung dia bilang, Pak Pendeta, mau kemana, keluarnya ke kiri atau ke kanan? Ya saya bilang ke kiri, Nek. Ya langsung kita bilang, dia langsung stop itu ya. Semua motor-motor itu, saudara, langsung stop. Pendeta mau lewat. Saudara, langsung saya belok kiri. Langsung kemudian kita bisa jalan, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan bukanlah hanya suatu teori ideologi di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, maka ada satu sukacita besar. Sukacita karena kita memuliakan Allah. Sukacita karena hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar untuk menanti waktu Tuhan. Sabar ketika kita menghadapi himpitan, kesulitan, masalah. Mungkin hari ini belum waktunya Tuhan menjawab. Mungkin hari ini belum waktunya Tuhan melakukan sesuatu. Tetapi ketahui, waktu Tuhan adalah waktu yang paling indah. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar dan menjadikan hidupmu menjadi orang-orang yang murah hati. Dan disitulah Kristus dimuliakan melalui hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, memampukan kita untuk senantiasa memiliki kesabaran dan kemurahan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh melihat firman Tuhan pada hari ini. Dan kami boleh belajar Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kami menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kesabaran. Sabar untuk boleh menghadapi kenyataan hidup. Sabar ketika mungkin doa-doa kami belum dijawab. Sabar mungkin kami harus menghadapi perangai karakter daripada suami, istri, anak yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak kami kehendaki. Tuhan berikan kesabaran, tambahkan kesabaran mungkin kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak kami kehendaki. Kami bukan menjadi orang yang melampiaskan kemarahan, tetapi justru melampiaskan kemurahan, kasih di dalam hidup kami terpancar dengan bukti-bukti yang nyata. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami ya Tuhan. Di dalam segala situasi kami tetap memiliki kesabaran
dan kemurahan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sebagai Parakletos yang akan terus mendampingi kami, yang akan terus membela kami, yang akan terus menguatkan, mengingatkan kami, agar kami hidup di dalam kesabaran dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Revo Panambunan. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Revo Panambunan, atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan seluruh jemaat yang dilayani. Terima kasih kami sampaikan kepada vokal grup wanita GKS Jemaat Tawi atas persembahan pujiannya yang sangat memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya, yaitu yang ke-102 hari Sabtu 18 Juni 2022 dalam sesi kesehatan yang akan disampaikan oleh narasumber Dr. Sopian Andi dari Jakarta. Yayasan Marturia Immanuel atau disingkat dengan Yamari akan mengadakan ibadah Yamari Prayer pada hari Kamis 16 Juni 2022 pukul 12 sampai 13.30 waktu Indonesia bagian Barat secara online, yaitu via Zoom. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pemirsa dapat bergabung dan kita akan berdoa bersama bagi bangsa, NKRI, gereja, dan pelayanan Yamari. Kegiatan Yayasan Marturia Immanuel selanjutnya yaitu akan menyelenggarakan retret nasional ke-10 pada hari Senin hingga hari Kamis tanggal 5 hingga tanggal 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di Dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa untuk dapat mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia penyelenggara di telepon 021 458 55697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami ingatkan juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, pandemi belum usai. Mari kita selalu dan terus menjaga dan melindungi agar bangsa Indonesia bisa segera masuk fase endemi. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu yang bertema Tuhan Yesus Setia. Susahku
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan berkat-Mu dalam ibadah online Yamari yang ke-101 hari Sabtu 11 Juni 2022 telah berjalan lancar. Dan hamba-Mu Bapak Pendeta Repo Penambunan yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema kesabaran dan kemurahan, bagian dari buah roh. Kami percaya firman Tuhan menjadi berkat bagi seluruh anak-anak-Mu sebagai pemirsa Yamari dimanapun mereka berada, serta Roh Kudus memampukan kami semua untuk mendapat mempraktikkan dalam kehidupan kami setiap waktu. Bapa di surga, kami mendukung dalam doa untuk persiapan tim yang akan melayani, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, juga Bapak Dr. Sofyan Andi yang akan menyampaikan materi kesehatan dengan tema Kapankah Pandemi Menjadi Endemi dalam ibadah online Yamari yang ke-102 hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Hanya dalam bimbingan dan Roh Kudus yang dapat memampukan mereka mempersiapkan yang baik dan menjadi berkat bagi pemirsa yang adalah anak-anak-Mu. Allah Bapa di surga, berkat hamba-Mu baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pembicara firman Tuhan yang akan melayani dalam ibadah Yamari Prayer pada hari Kamis 16 Juni 2022 secara online via Zoom. Demikian juga semua mitra Yamari yang akan mengikuti doa bersama. Allah Bapa di surga, berkati Yamari dalam persiapan Retreat Nasional ke-10 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan yang ditopang oleh seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry dan Yamari Cabang, dan pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Tuhan memberkati seluruh persiapan panitia, kebutuhan dana, juga peserta yang telah mendaftar agar selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan. Demikian juga persiapan dari seluruh pengurus MHM Yamari Cabang yang akan mengisi acara dalam retreat tersebut agar semuanya tepat berjalan dengan lancar dalam bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di sorga, Tuhan penyembuh, kami berdoa untuk pemulihan Bapak Paulus Ronald, Bapak Roni dari GKSI Kuningan pasca operasi kanker prostat dan rawat jalan. Saudari Cindy di Jakarta, anak Bapak Hendrawan Haryono pasca operasi telapak kaki kanan karena ada tulang nomor 4 dan 5 yang patah dan rawat jalan. Bapak Kyok Leongki pasca operasi lutut di Rumah Sakit Korolus Jakarta. Bapak Agus Supriyadi pasca operasi tulang punggung kejepit. Pendeta Dr. Cornelis Adrianto, Ketua Sinode GKT, pasca operasi tumor jinak di otak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Kurniawan Sun Subianto Ho dari GBI Purbalingga yang menderita kanker kulit, melanoma, dan telah menjalar ke paru-paru dan leper. Ibu Amina Bulu di Sumba Barat, Dayan sakit gula kering. Ibu Maria Winiwila dari Sumba Barat, Dayan sakit tulang belakang. Ibu Juliana Kareri Hara di Sumba Timur sedang opname karena kesulitan buang air kecil, juga ada sakit tumor. Ibu Marcelin, istri Bapak Blasius Umbomanu di Kupang yang sakit kanker di rahim dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Darmais Jakarta. Bapak Hadiko di Makassar sakit di bawah lidah dan sedang menjalani pemeriksaan di Singapura. Bapak Edi Chandra dari Palembang tanggal 15 Juni 2022 akan dioperasi robotik angkat prostat di Rumah Sakit Vena Singapura oleh Dr. Isi Tan. Pertolongan dari Tuhan Yesus yang penyembuh dan pemulihan
menjamah anak-anak-Mu dan memberikan kekuatan iman agar mereka tetap berpengharapan pada pertolongan Tuhan. Juga mitra Yamari yang sakit stroke dan berobat di rumah, Bapak Yakob Sabandar di Jakarta, Bapak Budiman di Bekasi, Bapak Budianta di Bekasi, Bapak Pastor Pranspati di Jakarta, Ibu Yuliana Hunguhamu di Wangapu, Pendeta Johan Gunawan di Jakarta. Pertolongan dari Tuhan Yesus penyembuh dan pemulih kiranya menjamah dan memulihkan mereka, serta obat-obatan yang mereka pakai juga diberkati Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemirsa yang tidak dapat menyebutkan nama-nama mereka satu persatu, yang sedang mengalami tantangan iman dan menjalani kehidupan rumah tangga karena masalah ekonomi, anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan kuliah, yang mencari pekerjaan, dan yang mengalami gangguan kesehatan karena sakit, antara lain sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, dan lain-lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka semua mendapat perlawatan dan menjamah mereka, serta kesembuhan terjadi. Yang mengalami berbagai pergumulan dilepaskan dan diberikan jalan keluar. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami di hadapan-Mu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.